Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ariska sebagai mentor Modul Nusantara Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, bimbingan Bapak Joko Apriono. Di sini saya berada di Museum Kembang Putih Tuban. Saya akan mewawancarai Bapak Roni selaku kurator di Museum Kembang Putih Kabupaten Tuban. Baik, langsung saja kita wawancarai. Pak, saya mau bertanya sekilas mengenai tentang Museum Kembang Putih ini. Yang pertama, bagaimanakah sejarah singkat berdirinya Museum Kembang Putih ini dan kapan mulai dibuka untuk umum? Didasari atas banyaknya benda-benda purbakala dan benda sejarah di Tuban yang tersebar luas di sekitar wilayah Tuban, maka timbul ide untuk membuat museum di Tuban. Untuk pemerintah daerah waktu itu tahun 84 mendirikan museum yang awal berdiri di kompleks Pendopo Kedoman. Tujuannya didirikan Museum Kembang Putih ini untuk apa, Pak? Tentu untuk pertama pengamanan dari benda-benda purbakala dan sejarah tadi, juga sebagai media wisata edukasi bagi masyarakat Tuban khususnya dan warga Indonesia umumnya. Baik, yang selanjutnya, bagaimanakah kontribusi atau peran serta museum ini dalam meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan dari masyarakat? Seperti kita ketahui, koleksi Museum Kembang Putih mewakili berbagai zaman, dari prasejarah, Hindu Buddha, Islam, sampai kolonial, dan kemerdekaan itu sendiri. Dari rentang waktu yang panjang ini tentu memberikan nilai edukasi bagi masyarakat bahwa negara kita, bangsa kita, termasuk Tuban khususnya, juga mempunyai warna budaya yang beragam dari masa ke masa, punya jiwa zaman yang berbeda pula. Di situ mencerminkan adanya berbagai kebinekaan yang kita sampaikan lewat koleksi yang kita punya. Untuk jenis-jenis koleksinya apa saja, Pak? Karena Museum Kembang Putih kategorinya museum umum, artinya menyimpan koleksi yang dari berbagai zaman. Kita mempunyai koleksi dari berbagai zaman atau masa, dari prasejarah, Hindu Buddha atau klasik, Islam, kolonial, bahkan kemerdekaan. Dijadikan satu ruangan ini atau berbeda, Pak? Satu ruang, satu masa. Jadi dari yang tua ke yang muda. Jadi sifatnya penataannya secara kronologis. Kalau dari sini apa sejarahnya? Ini hasil tambang dari Tuban. Ini dulu milik Dinas Pertambangan, karena Dinas Pertambangan daerah atau kabupaten merger dengan provinsi. Akhirnya ini kita minta untuk dijadikan pelajaran atau edukasi di museum, karena hasil tambang Tuban ini mencerminkan potensi atau daya sumber alam fosil yang kita punya. Di Tuban kita kenal kan daerah kars ya. Daerah kars cukup luas di Nusantara, hampir sekitar 14,5 juta hektar. Dan Tuban termasuk di antaranya. Yang dimana daerah kars itu kan daerah kapur dengan bukit-bukit dan jurang yang terjal. Tapi di situ kelihatan kalau dari tampilan permukaan sepertinya kering, putih, namun sebetulnya itu sebuah tangki atau tandon air yang cukup besar di dalam. Jadi ini sudah keseluruhan Tuban, Pak, yang dari berbagai Ya, dari berbagai daerah hasil tambangnya. Seperti ini, batu kamping, lampung, belumit, keras. Berbagai bahan industri, termasuk minyak mentah. Jadi ada beberapa sumber tambang minyak mentah di Tuban bekas kolonial dulu yang masih dipakai masyarakat. Seperti ini contohnya minyak mentah dari berbagai titik tambang. Ini fosil-fosil yang ditemukan di daerah Tuban. Yang rata-rata dari fosil ini kita lihat ini dari bentuk fisik kita masih bisa mengenali ini sulap badak, ini kerang, ini kiong. Tapi secara kimiawi dia sudah melalui perubahan. Yang tadinya cangkang kerang atau kiong menjadi bahan CaCO3. Jadi secara fisik tetap, namun secara kimiawi sudah melalui perubahan. Dia terawetkan oleh alam. Dan
ciri khas daerah Kars yang seperti itu kan ada daerah Kapur. Fosilnya pun yang melimpah juga fosil-fosil yang diajarkan. Kalau untuk ruangan ini koleksi apa Pak? Ini koleksi masa Hindu-Buddha atau masa klasik. Jadi kita menyimpan di sini adalah koleksi-koleksi yang bersifat keagamaan Hindu dan ada beberapa Buddha. Di sini sifatnya kebanyakan artefak yang bersifat sakral atau untuk peribadatan Hindu. Kayak gini Pak ya, arca-arcanya? Ya, ini arca-arca pancuran. Ini ada pancuran. Kita lihat ada lubang air di sini, sama ada penghubung kanal di belakangnya. Dan ini ditemukan di kompleks Pemda. Artinya dulu ada candi petirtaan di situ. Mengingat kalau kita lihat di depan museum dulu ada sungai, cuma sudah tertutup. Di sini ada arca Mahakala. Biasanya berpasang dengan di depan ambang pintu sebuah candi. Jadi fungsi sebagai penjaga candi. Pintu masuk kiri kanan. Ada Ganesa. Ganesa sering disimbolkan sebagai dewa ilmu pengetahuan. Banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang memakai logo Ganesa. Seperti ITB, Gajah Mada juga memakai nama Ganesa. Walaupun bukan hanya itu, tujuan utama umat Hindu menaruh sebuah arca Ganesa untuk menolak bahaya. Jadi sebagai tolak bala. Ini ada peripe. Peripe ini ada dalam candi, tapi kita tidak bisa melihat karena posisinya di tanah. Sebenarnya di bawah mana? Di bawah tanah. Kalau kita masuk ke bilik candi ada Linggayoni, ini terletak di dalam sumur. Jadi kita tidak bisa melihat. Di dalamnya ada beberapa relik atau simbol-simbol kedewaan Siwa. Ada emas, ada logam, beberapa logam, dan batu mulia. Fungsinya untuk kekuatan spiritual sebuah candi. Makanya tidak di tanah di dalam tanah. Dalam tanah. Tapi tidak semua di dalam tanah, ada di dinding, bahkan di atap. Ini satu tinggalan Buddha, arca Aksodhya. Ya, rata-rata arca Buddha yang sering kita jumpai, kepalanya sering hilang. Karena kalau ada mobile dari arca Buddha ini diangkut atau dibawa kemana, ketika ada benturan yang paling mudah bagian leher yang paling mudah patah. Jadi kita lihat ini sikapnya sikap bumi Sparsa Mudra. Jadi saling kiri saling meditasi yang karena jarinya menunjuk pada bumi sebagai saksi. Biasanya kalau kita ke Candi Borobudur, tak Aksodhya ini dipagarkan sebelah timur. Karena tiap arah mempunyai simbol yang berbeda. Untuk selanjutnya ini mengenai tentang kebinekaan dan agama istiadat dan kepercayaan. Pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan terhadap kebinekaan kaum milenial di Museum Kemerdekaan? Kita lihat kalau jumlah kunjungan sebelum COVID itu sekitar 1.000, 1.500 sampai 2.000 tiap bulan. Dan rata-rata anak-anak pelajar atau dalam kategori anak milenial itu sendiri. Dan tiap sekolah atau tiap kunjungan kelompok-kelompok mereka juga membawa tema. Rata-rata temanya integrasi bangsa, kebinekaan, adat istiadat dan toleransi antar umat beragama. Artinya perhatian mereka terhadap kebinekaan itu sudah cukup mapan menurut saya. Ada yang kayak holiday di sini itu juga ada. Ada. Jadi banyak kunjungan yang bahkan baby school juga ke sini. Artinya pelajaran terhadap kebinekaan sejarah itu sudah dini. Tapi tidak dibatasi usia gitu Pak ya di sini. Sama sekali enggak, karena ini untuk umum. Jadi usia berapapun, kalangan apapun, level pendidikan apapun bisa masuk dan belajar sambil berwisata di museum. Untuk koleksi selanjutnya Pak mungkin bisa diperlihatkan. Ya, di koleksi ini keramik rata-rata ini keramik dari Laut Tuban, Laut Jawa ya, tapi di perairan Laut Tuban. Karena Tuban dulu adalah pelabuhan internasional yang disebut Kambang Putih itu tadi jauh
sebelum ada nama Tuban, tempat ini yang kita tempati sebagai Tuban ini dulu lebih populer dengan Kambang Putih. Yang memiliki makna apa Pak sebenarnya Kambang Putih itu? Kambang Putih nama daerah sebelum Tuban itu bisa ditemui di prasasti Kambang Putih. Jadi nama prasasti biasanya diambil dari nama yang tersebut dalam prasasti atau nama yang sebagai lokasi temuan prasasti. Bisa juga nama penemu prasasti. Itu penamaan prasasti biasanya seperti itu. Untuk Kambang Putih namanya diambil dari nama yang tercantum di dalam prasasti. Sebentar, Kak. Baik Pak, untuk selanjutnya bisa diberitahu untuk contoh kebinekaannya seperti apa? Kita bisa lihat langsung dari artefak sebuah piring ini yang keberadaannya di Gapura atau di Paduraksa Kompleks Makam Sunan Bonang. Kalau kita lihat aksaranya, ini aksara Begon, artinya Arab Melayu. Yang di Arab sendiri itu tidak dikenal. Dari aksara Arab yang sudah dimodifikasi untuk kebutuhan dialektika bahasa Melayu, terciptalah Arab Begon ini. Bahasanya bahasa Melayu, tapi yang memproduksi ini adalah bangsa Inggris. Nah, dari sini pun ada berbagai pertemuan budaya, dan ini keberadaannya di Tuban atau di Nusantara. Artinya Nusantara atau Tuban ini juga tempat bertemunya berbagai unsur budaya tersebut, tercermin dari satu piring ini saja. Selain ini Pak, ada lagi misalnya? Kita lihat kesenian barongsai ini dari kata atau secara etimologinya, barong sendiri sebenarnya bahasa Jawa kuno digabung dengan bahasa Mandarin sai. Barong artinya singa, sai juga singa juga. Jadi ini sebagai lambang singa sebetulnya, walaupun secara natural bentuk singa tentunya tidak seperti ini ya, karena fungsinya untuk tolak bala, untuk menolak makhluk atau kekuatan negatif, makanya diciptakan sebuah bentuk yang lebih dahsyat, lebih hebat, dan lebih aneh dari unsur negatif itu sendiri, supaya untuk mengunggulinya. Makanya kalau di Jawa ada istilah pohon bambu yang rimbun barongan. Itu juga karena secara fisik mirip rambutnya singa. Kalau itu Pak? Ini ada di kompleks atau di struktur makam Cina, namanya Busen. Untuk ruangan selanjutnya mungkin bisa ditunjukkan kita. Ya, silakan ini ruang di etnografi. Ada senjata tradisional Nusantara, keris atau kusanaji dari berbagai bentuk, tombak, keris, lameng atau pedang suduk. Tentunya penggunaannya beda-beda Pak ya? Ya, beda-beda, dan tidak selamanya pusaka atau keris ini untuk senjata tikam. Pada generasi berikutnya, setelah keris sudah mulai atau jarang dipakai dalam pertempuran, keris lebih banyak dipakai sebagai yandel atau zimat atau lambang kekuatan spiritual. Jimat Pak? Ya, karena proses pembuatannya pun penuh dengan ritual. Seorang empu membuat keris tidak hanya bentukan fisik saja, tapi ada nilai esoterinya di dalamnya. Maka itu empu harus multi talent. Dia juga ahli spiritual, ahli bela diri, karena benda yang dibuat itu untuk kebutuhan bela diri atau senjata tikam, tentu harus memperhatikan nilai ergonomisnya, nilai kenyamanan memakai senjata tersebut. Juga dia seorang seniman, karena di sebuah keris dituntut untuk memberikan nilai eksotika atau keindahan. Oke Pak, selanjutnya bisa ditunjukkan untuk kebinekaan lagi, mungkin tentang kebinekaan yang lain atau koleksi apa saja yang perlu ditonjolkan di museum. Ya, kita langsung menuju aja ke koleksi masterpiece kita, koleksi unggulan berupa Kalpataru. Ini Pak yang dinamakan Kalpataru. Ya, betul. Jadi Kalpataru ini secara teknis awalnya berfungsi sebagai tiang penyangga pendopo rantai
dua buah pendopo yang ada di sebelah Masjid Astana di kompleks Makam Sunan Bonang, yang menjadi unik, menjadi masterpiece dan sebuah mahakarya yang punya nilai filosofi tinggi. Kalau kita lihat di detail ukirannya, reliefnya, itu bisa kita lihat berbagai tempat peribadatan agama. Pertama kita lihat ini adalah bentuk masjid. Masjid di sini memakai arsitektur Jawa, tidak arsitektur Timur Tengah yang ada kubahnya, tapi seperti kalau kita lihat di desa-desa ada langgar panggung. Nah, ini ada terasnya, ini tempat sholatnya, ini tempat pengimaman. Atapnya ini atap tumpang mestinya, cuma sudah agak aus. Dan di bawahnya ada bonan, alat musik Jawa, perkusi Jawa, simbol Sunan Bonang itu sendiri. Kalau kita lihat agak bawah lagi, ini ada cekungan, ini simbol kolam. Jadi masjid-masjid tua di Nusantara dulu selalu ada kolam di depannya. Kolam, betul. Sumur gitu Pak? Kolam, bukan sumur, kolam. Untuk mencuci kaki kalau kita sebelum masuk. Kalau kita tahu Masjid Demak, masjid yang dibangun oleh Wali Songo, kalau kita baca serat atau Babat Demak, dulunya juga dikelilingi kolam. Dan banyak masjid-masjid tua seperti Masjid Patok Negoro di Yogyakarta itu juga depannya kolam. Di Sumatera Masjid Asasi dan berbagai masjid di daerah Minang juga depannya selalu ada kolam. Masjid-masjid tua di Nusantara ciri khasnya seperti itu. Nah, ini yang Islam ya. Kita lanjut, ini yang Hindu. Kita lihat ada sebuah candi. Ini tangga masuk. Ini pintunya atau pintu gerba-gerhanya. Ini ada kala di atas pintu masuk, biasanya ada kala. Dan ini atap yang menjulang tinggi ke atas. Ini candi Siwa. Jadi Islam, Hindu. Ini cukup detail penggambaran candi di sini. Artinya memang disengaja ada tempat peribadatan yang bukan hanya Islam. Kita lanjut lagi. Ini ada gambar kelenteng. Di sini digambarkan di atas podium. Beda dengan Bali pada umumnya di atas tanah, tapi ini ada lagi di atas bangunan lagi, fondasi atau podium. Kelenteng masa dinasti Ming atau Qing itu selalu di atas podium. Di sampingnya ini kalau kita lihat ada kepala naga. Oh iya, pojok bawah itu ya. Kelenteng sendiri kan tempat peribadatan 3 kepercayaan atau istilah Cina Sanko, Konghucu, Buddha, dan aliran Tao. Kita beri lagi tadi Islam, Hindu, terus Konghucu. Ini ada wihara Buddha. Cuma sayang sudah pecah atau aus. Ini kalau kita raba stela atau sandarannya, ini masih ada bulatan-bulatan yang menggambarkan catra atau payung-payung stupa. Di bawahnya di kepala singa. Kalau kita lihat dari samping mungkin lebih tampak bentukan kepala singa. Singa sendiri simbol syiar Buddha. Karena suara singa terdengar kemana-mana, diharapkan Buddha bisa tersiar ke segala penjuru arah. Ini Buddha, tadi sudah Islam, Hindu, Konghucu, Buddha. Sekarang ada arca orang Jawa. Mungkin kita lihat sambil duduk. Nah ini lutut, ini tangan, ini kepala. Arca orang jongkok ini sebagai media pemujaan leluhur yang ada di Nusantara sebelum datangnya Hindu. Dan ini tersebar luas di daerah Sumatera, Jawa, Bali, bahkan di Irian pun kalau membuat mumi kepala suku selalu diposisikan seperti ini, jongkok seperti ini. Itu disembah Pak? Iya, dipuja sebagai media pemujaan leluhur. Waktu masih animisme dinamisme seperti ini. Ini artinya rangkuman dari semua kepercayaan di Nusantara umumnya dan atau di Tuban khususnya terangkum di Kalpataru. Jadi Kalpataru kalau secara etimologi dari kata kalpa dan taru. Kalpa itu harapan atau keinginan, taru pohon, artinya pohon keinginan. Kalau dikonversi ke bahasa Melayu memunculkan kata pohon beringin, pohon yang mengandung keinginan atau harapan. Jadi harapan Sunan Bonang waktu itu tentunya keharmonisan, kerukunan antar umat beragama. Ini sebagai medianya. Untuk perawatan koleksinya di sini bagaimana Pak?
Jadi kita ada kegiatan konservasi. Konservasi itu untuk perawatan atau artefak-artefak di museum. Itu kita tergantung pada bahan dasar dari artefak tersebut. Misalnya ada bahan kayu, batu, logam, dan mungkin ada bambu juga. Itu berbeda bahan. Kita memiliki dua cara atau dua teknik, baik dengan bahan kimia atau kemis, juga bahan tradisional. Contoh misalnya untuk konservasi kayu, kita pakai bahan tradisional dengan rendaman cengkeh, pelepah pisang, dan tembakau. Nah, itu cara-cara tradisional yang cukup aman, baik bagi konservatornya sendiri maupun bagi benda yang dirawat. Berarti manfaatnya emang benar-benar bisa untuk mempertahankan itu Pak, alatnya tadi. Ya betul, jadi bahan itu akan memperpanjang umur dari benda tersebut. Biar awet gitu. Betul. Baik Pak, terima kasih atas informasinya mengenai tentang museum ini, dan terima kasih telah ditunjukkan keliling dari museum ini dari berbagai koleksi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa melestarikan budaya dan juga masa-masa yang lalu Pak ya. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.